Shalom, selamat hari Minggu. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Dia. Ku hidup bagimu. Bisa menjauh
Mari kita berdoa untuk membuka acara kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama. Dan umat-Mu di rumah-rumah sedang mengikuti acara ini. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami sekalian, memberkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Berkati juga seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam acara hari ini. Biarlah mereka memberi pelayanan dengan kuat kuasa Tuhan, dengan urapan kuasa-Mu ya Bapa di surga. Kami juga berdoa buat berbagai fasilitas yang kami gunakan di dalam ibadah ini agar semuanya menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Biarlah dari awal sampai akhir ibadah ini akan memberkati seluruh umat-Mu dan nama Tuhan dimuliakan. Terpuji namamu Bapa, itulah doa dan permohonan kami. Dan saudara-saudara kami yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dibuka atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Yesuslah jawaban kehidupan kita. Dialah yang tahu kehidupan kita. Mari kita sembah Dia. Hanya Yesus jawaban hidupku.
dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Baik, kita akan membaca firman Tuhan sebagai nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Nyanyian hidup yang kekal, Tuhan peliharakan. Jangan kau takut kesusahan, Tuhan peliharakan.
hatimu. Tentu Tuhan peliharakan dikau sepanjang umurmu. Dalam susah dan pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya iblis dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tenangkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan dikau sepanjang umurmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Oleh karena Engkau adalah Allah yang sangat peduli dengan kami. Terbukti pada pagi ini, kami masih boleh beribadah bersama-sama walaupun beribadah di tempat kami masing-masing. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Itu sebabnya kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Demikian juga dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami sebagai anak-anak-Mu, bisa jadi ada tingkah laku kami, tutur kata kami, pikiran kami, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Itu sebabnya kami mohon Tuhan Engkau ampuni kami, sehingga kami layak dan berkenan untuk bersama-sama dengan Bapa di surga. Bersama-sama pula dalam kesempatan ini kami mohon kepadamu Bapa di surga. Kami mohon Bapa menyertai kami. Kami mohon Bapa memberikan sukacita kepada kami, memberikan ketenangan kepada kami, memberikan senyum kepada kami walaupun kami berada dalam situasi yang tidak nyaman akhir-akhir ini. Bahkan sekarang pun bisa jadi kami ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami masalah yang membuat kami kehilangan sukacita. Tuhan, Engkau memberikan sukacita kepada kami. Bersama-sama pula dalam kesempatan ini Bapa di surga, kami berdoa dan mohon kepadamu untuk sahabat-sahabat kami, untuk saudara kami yang sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Ada di antara mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Ada di antara mereka mungkin berbaring di rumah sakit. Ada yang berbaring di rumah. Tuhan Yesus, Engkau Maha tahu. Engkau mengetahui keberadaan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Itu sebabnya dengan sehati seiman kami mohon Bapa di surga, Engkau melawat mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka sesuai dengan janji-Mu. Bersama-sama pula dalam kesempatan ini Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan gereja PPIK Bukit Jaitun Pontianak secara khusus. Kami berdoa untuk badan pimpinan jemaat yang mengelola pelayanan yang ada di lingkungan Jemaat Bukit Jaitun Pontianak. Kami berdoa dan menyerahkan
hamba Tuhan, Pak Gembala, Pak Pendeta yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian dalam pelayanan di lingkungan Jemaat Bukit Jaitun Pontianak. Tuhan Yesus sertai mereka. Tuhan Yesus pakai mereka, pakai kami semua. Secara khusus pula dalam kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan program peningkatan kualitas iman, program rehab tempat ibadah kami yang sedang dikerjakan. Kami memerlukan dana untuk rehab ini. Tuhan, Engkau Allah yang punya segala-galanya. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kecukupan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengabulkan doa kami dan mencukupi segala biaya yang diperlukan. Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami berdoa juga untuk Badan Pimpinan Daerah 1 sampai Daerah 10, Badan Pimpinan Pusat Gereja PPIK. Kami serahkan pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memakai hamba-hambamu yang Tuhan sudah panggil untuk terlibat dalam karyamu di muka bumi ini. Pakai kami semuanya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain yang masih belum mendengar keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon semua ini hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita mengucapkan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan akan ditaburkan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kiranya kita diberkati melalui firman Tuhan. Kita sembah Tuhan, mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu.
Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih. Sejenak kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memahami firman-Mu dan mengambil bagian dalam firman-Mu ini, menjadikannya kekuatan dalam kehidupan kami yang dapat mengendalikan hidup kami supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Demikian doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan yang berjudul Nikmatnya Ditebus oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, dalam masyarakat awam seringkali ada kesalahpahaman bahwa dipikir bahwa keselamatan dalam kekristenan itu diterima secara gratis, tidak perlu usaha apa-apa. Kemudian cukup percaya saja, lalu diselamatkan, lalu selesai. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, sesungguhnya firman Allah tidak seperti itu. Saya akan baca bagian firman Allah yang terdapat dalam kitab Efesus, pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di Efesus. Nah, ayat-ayat ini berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu bukan hanya karena keturunan, lahir dari keluarga Kristen, lalu otomatis anak-anaknya Kristen. Bukan. Kekristenan itu adalah sesuatu yang sangat pribadi. Sangat pribadi. Kenapa pribadi? Keselamatan itu diterima secara pribadi, bukan diberi oleh orang tua, atau diberi kalau oleh pendeta, atau orang lain. Tetapi ini adalah sebuah komitmen seseorang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, memang bagian pertama yang kita lihat di sini adalah bahwa keselamatan itu bukan pekerjaan kita, bukan pekerjaan manusia. Tetapi kita melihat bahwa Allah tidak bisa bekerja, keselamatan itu tidak hanya bekerja sepihak. Mesti ada tindakan dari sang penerima, yaitu menerima dengan kesungguhan, membuka hati untuk menyambut keselamatan itu. Kemudian ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, namanya juga kasih karunia. Kasih karunia itu kata kasarnya, bahasa pasarnya itu gratis, diberikan, cuma-cuma, tidak bayar. Namun saudaraku yang kekasih, pengertiannya di sini bukanlah segampang itu. Untuk menerimanya itu, kita perlu membuka diri. Keselamatan itu adalah seseorang yang menyambut kasih karunia Allah. Bukan hanya percaya di mulut saja.
Nah, sebagai bukti bahwa orang yang sudah menerima kasih karunia itu, ayat berikutnya berkata, itu bukan hasil usahamu, jangan ada yang memegahkan diri. Ya, bagian ini mengingatkan kita bahwa orang Kristen itu identik dengan orang yang rendah hati, bukan orang yang memegahkan diri, bukan orang yang sombong. Ini salah satu bukti bahwa seseorang sudah menyambut keselamatan dari Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih, ini merupakan alat ukur bagi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Adakah tanda-tanda ini dalam kehidupannya sehari-hari? Yaitu kerendahan hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak memegahkan diri. Memegahkan diri itu sebenarnya dia ingin dirinya terhormat dengan cara merendahkan orang lain. Ya, ini konsep umum yang seringkali kita lihat di dunia ini. Di dalam kekristenan, hal tersebut seharusnya tidak ada lagi. Ketika seseorang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, Roh Kudus menolong seseorang untuk hidup dalam perubahan yang radikal. Saudaraku yang kekasih, kata radikal akhir-akhir ini kan populer di dunia ini. Radikal dalam pengertian yang kita tahu sekarang ini adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang membuat pemisahan yang terlalu jauh. Tetapi radikal dalam pengertian Kristen itu positif. Artinya bertobat secara total, meninggalkan kehidupan lama dan mengambil kehidupan baru. Itu yang disebut Kristen radikal. Radikal juga dalam artian bahwa dia semata-mata hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal. Tidak tambah yang lain, tidak memerlukan unsur-unsur lain lagi untuk dapat keselamatan. Itu yang namanya radikal. Radikal bukan berarti kita memisahkan diri dari semua orang yang tidak seiman dengan kita. Radikal tidak kita artikan sebagai orang lain itu musuh. Radikal bukan berarti kita menampilkan diri seperti malaikat di muka bumi ini. Bukan. Radikal itu ada di dalam hati. Radikal itu membuat orang nyaman. Radikal itu pasti menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan radikal dalam pengertian Kristiani, negara pasti diuntungkan. Pasti. Jika ada perusahaan-perusahaan yang menerima, mempekerjakan orang-orang yang hidup dalam kekristenan secara radikal, wah ini menguntungkan saudara. Iya, dia akan memiliki kejujuran. Dia akan memiliki kerja yang baik. Dia akan menghargai waktu, mengasihi orang lain, dan menghormati orang lain. Itu pengertian radikal dalam kekristenan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kemudian ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, menunjukkan kepada kita mesti ada sesuatu yang harus kita buat. Apa itu? Orang yang ditebus oleh darah Kristus, orang-orang yang sudah menyambut kasih karunia, diminta untuk hidup dalam pekerjaan yang baik. Detik-detik hidup kita ini dinamis. Kita bisa hidup di dunia ini oleh karena makan dan minum. Secara biologi, kalau kita tidak makan dan minum, kita akan berhenti dalam hidup secara jasmani. Tetapi untuk mendapat makan dan minum, mesti ada aktivitas, yaitu bekerja. Bekerja di sini bukan berarti hanya untuk mencari makan. Dalam pengertian kekristenan itu, orang bekerja itu bukan hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Pekerjaan yang baik sangat luas sebenarnya. Tidak cukup detik-detik di sini kita menguraikannya. Pekerjaan yang baik itu, saudaraku yang kekasih, sedang dibutuhkan, sedang diperlukan oleh bangsa kita. Kita sedang berdoa supaya muncul orang-orang yang sungguh-sungguh dapat bekerja dengan baik di negeri ini. Bekerja dengan baik juga menandakan seseorang memiliki kapasitas yang cukup, kapasitas intelektual,
kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan seterusnya. Nah, khususnya orang-orang muda, saya selalu mengajak bahwa orang muda supaya mengisi hidupnya dengan berbagai pengetahuan agar dia bisa bekerja dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat inilah yang menginspirasi orang Kristen di dunia yang sampai saat ini diakui oleh seluruh dunia bahwa kekristenan itu menghasilkan, memproduksi orang-orang baik di dunia ini. Kejujuran, kasihnya dalam, mereka orang-orang yang bebas tetapi terikat dengan hal-hal yang berbau moralitas. Sehingga orang Kristen dapat mendapat gelar, mendapat cap sebagai orang baik. Semoga jemaat gereja PPIK Bukit Jaitun semakin hari semakin banyak umat yang mendapat gelar seperti ini, orang-orang baik. Puji Tuhan, saya mengenal jemaat PPIK Bukit Jaitun. Semuanya sedang berjuang untuk hidup baik. Semua sedang berjuang untuk bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik bukan berarti hanya untuk menumpuk materi untuk diri sendiri. Ketika dia bekerja, dia juga menyenangkan hati orang lain, menguntungkan orang lain, dan membuat negara ini atau bangsa atau dunia ini menjadi damai. Itu salah satu tujuan hidup kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus awalnya ditujukan kepada jemaat Efesus, tetapi kali ini ditujukan untuk jemaat PPIK Bukit Jaitun. Kita ditebus memang secara gratis. Kita tidak perlu lagi menambah cara-cara untuk dapat keselamatan. Kalau ada hal-hal yang sifatnya pengabdian, misalnya gotong royong, menolong orang sakit, itu bukan menambah keselamatan Bapak Ibu, itu kewajiban kita untuk melakukannya. Tetapi keselamatan kita tidak bergantung pada itu. Ya, kita memberi amal kepada orang lain itu bukan berarti untuk supaya kita selamat. Ya, dalam konsep agama lain memang ya itu bisa berlaku, tetapi dalam kekristenan berbuat baik, mengasihi orang lain, menolong orang yang berkekurangan itu adalah kewajiban orang yang sudah ditebus oleh kasih karunia Allah. Jadi orang Kristen bisa membuktikan hidupnya ketika dia mengaku Kristen dan sudah diselamatkan. Bisa dilihat dalam perbuatannya. Bisa dilihat, bisa didengar lewat perkataannya. Raut wajahnya, tindakannya, keputusan-keputusannya. Kita bisa melihat. Ketahuan orang Kristen itu saudara. Orang Kristen tidak punya pakaian khusus. Ya, tidak ada pakaian khusus yang menunjukkan bahwa dia Kristen. Ya, memang ada yang pakai aksesoris berbentuk salib, ya. Tetapi itu juga bisa dipakai oleh preman-preman, ya. Belum tentu itu menunjukkan bahwa dia orang Kristen, justru itu bisa jadi batu sandungan. Pakaian kekristenan itu adalah kasih. Pakaian kekristenan itu adalah kejujuran. Pakaian kekristenan itu adalah disiplin. Pakaian kekristenan itu adalah ringan tangan untuk menolong orang lain. Itu pakaian Kristen. Ya, silakan kalau mau punya aksesoris, silakan punya baju, pakaian yang mahal, tetapi semuanya itu sifatnya material, materi saja. Orang ingin melihat hidup kita secara nyata, ya, untuk membuktikan bahwa kita sudah memiliki keselamatan. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus dapat hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Inilah renungan firman Tuhan yang dapat disampaikan, kiranya Bapak Ibu diberkati. Mari lanjutkan perjuangan hidup kita, tunjukkan bahwa kita punya pakaian kekristenan. Iya, pakaian kekristenan yang tadi sudah saya katakan. Mari kita lanjutkan perjuangan kita, bekerja, mencari uang, mencari nafkah kehidupan, berpakaian seperti yang firman Tuhan katakan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu lah kami boleh diselamatkan.
Terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau berikan. Terima kasih oleh darah-Mu yang tertumpah untuk menebus dosa kami. Kami mempercayai itu sebagai sesuatu yang sudah cukup, sudah final, bahwa kami diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami, dan pada saat ini kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar kami sanggup memperlihatkan hidup kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Biarlah hidup kami detik demi detik menjadi berkat untuk orang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Namun kami juga ingin Tuhan memberi kami berkat secara pribadi, kesehatan, materi, dan segala sesuatu yang kami perlukan. Hanya kami bergantung kepadamu ya Tuhan. Terpuji namamu Bapa, itulah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sudah disampaikan, kiranya kita semua diberkati. Marilah jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Yesus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur pada saat ini, kami kembali dapat beribadah, kami kembali dapat memuji, memuliakan Engkau, bahkan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang kami dengar melalui hamba-Mu dapat menguatkan iman kepercayaan kami kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan, Allah yang layak diagungkan dan dipuji. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur berterima kasih atas berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan persembahan. Kami berdoa diberkatilah setiap umat-Mu yang akan memberi persembahan maupun yang sudah memberi persembahan. Demikian juga kami berdoa untuk badan pimpinan jemaat yang mengelola persembahan ini, biarlah berkat, hikmat, sukacita daripada Allah senantiasa ada atas pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami tetap berdoa, mendukung untuk pelayanan renovasi peninggian lantai gedung gereja. Kami serahkan pembangunan ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, biarlah hari-hari yang kami lalui, kami dapat bersandar, kami dapat mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Demikian permohonan, doa, dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita akan ditutup dengan doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kami berharap bahwa ibadah online kita hari ini tetap memberkati saudara. Jadikanlah rumah masing-masing atau di mana saudara berada pada saat ini seperti gedung gereja. Ya, tidak terlalu lama lagi kita bisa beribadah secara bersama-sama di gedung gereja. Saat ini gedung gereja kita sedang ada proyek, yaitu peninggian lantai gereja. Jadi umat Tuhan setiap sore diajak jika ada waktu, ayo datang mulai dari jam 3 kita angkat-angkat pasir, dan kita mulai mengerjakan itu. Nanti akan ada tukang yang juga akan secara profesional untuk mengerjakan pengecorannya. Baik Bapak Ibu, juga kami mengajak Bapak Ibu untuk terlibat, karena kita masih memerlukan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek ini. Mari kami berdoa supaya Bapak Ibu ada rezeki, ada berkat jasmani yang bisa disisihkan untuk proyek ini. Nah, biarlah proyek ini dapat selesai tepat pada waktunya. Baik Bapak Ibu, nanti juga saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang pada minggu lalu sudah menyampaikan persembahan perpuluhan dan juga pembangunan. Dan saya juga akan mendoakan juga persembahan yang disalurkan melalui transfer di bank. Kami berterima kasih kepada umat Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mengikuti seluruh rangkaian ibadah ini. Biarlah Tuhan menyempurnakan dan Tuhan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Dan pada hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami pada minggu yang lalu sudah menyampaikan persembahan perpuluhan mereka dan juga persembahan untuk mendukung pembangunan peninggian lantai gedung gereja. Kami mohon Tuhan memberkati. Ada yang disampaikan secara langsung melalui amplop-amplop ini, tetapi juga ada yang disalurkan melalui transfer lewat rekening bank. Kami berdoa Tuhan, kami mohon Tuhan memberi kelimpahan berkat-berkat kepada umat-Mu yang sudah memberi ini ya Bapa di surga. Buat mereka bersuka cita, berkati pekerjaan mereka agar apa yang mereka usahakan, mereka kerjakan, selalu menghasilkan sesuatu yang membuat mereka bersuka cita dan berbahagia. Itulah doa dan harapan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah ini. Kami mohon berkat-Mu sekali lagi turun atas umat-Mu. Sepanjang minggu yang akan kami hadapi, Tuhan menyertai, memberi kami kekuatan, kesehatan, perlindungan yang cukup, agar kami bersuka cita, dan kami boleh terus menyembah-Mu tanpa ada halangan. Terpuji nama-Mu Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tadahkanlah hati saudara dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, mari kita ambil satu teduh sejenak. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati, dan mari kita bersemangat pada minggu ini. Tuhan sekali lagi memberkati kita.